Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan dengan NPM 20734008 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah, NPM 20734019 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reynaldi Munandar, NPM 20734022 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Panji Santosa, NPM 2673427. Saya dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan resin urea formaldehid. Tentunya dari formaldehid dan urea. Selamat menyaksikan. Langkah awal, timbang Bendil nggak? NaOH-nya sebanyak kurang lebih 0,4 gram. Masukkan NaOH ke dalam gelas ukur untuk dilarutkan. Bersihkan labu ukur dengan Aquades, lalu buang Aquades ke wastafel. Masukkan larutan NaOH tadi ke dalam labu ukur. Labu reaksi, maksudnya labu reaksi. Kemudian tambahkan Aquades ke dalam labu reaksi sampai garis yang menunjukkan bahwa larutan sudah 100 ml. Jika sudah hampir mendekati garis, gunakan pipet tetes agar larutannya benar-benar tepat 100 ml. Ya, ini sudah tepat 100 ml larutan NaOH-nya yang akan digunakan sebagai katalis. Ini merupakan step pertama, yaitu membuat larutan NaOH. Kemudian homogenkan larutan NaOH-nya. Sekarang kita masuk ke step untuk membuat ureanya. Pertama, timbang terlebih dahulu ureanya. Tekankan dulu sampai di 0. Lalu masukkan urea. Urea yang ditimbang ini sebanyak 10 gram. Ini tidak mungkin ya bisa tepat 10 gram, tapi setidaknya kurang lebih 10 gram. Selanjutnya, masukkan urea ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi formalin. Tambahkan formalin sebanyak 10 ml. Tujuan saya larutan ini semakin. Tadi sebelumnya sudah menggunakan 20 ml formalin, sekarang tambah lagi 10 ml formalin. Masukkan urea dengan formalin. Ini sama homogen ya? Iya, apa nanti kamu bikinnya nih? Tambahkan ke dalam Erlenmeyer sebelumnya. Siapkan alat yang akan digunakan. Kawan-kawan yang ada ini dulu. Pasang pompanya ke dalam air, dalam ember berisi air dingin karena sudah ada batu. Ya, ini ditambah. Iya, pakai. Kayaknya kurang, jadi ditambah. Di dalam Erlenmeyer sudah diberi stire yang fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan formalin antara formalin dengan urea. Stirenya diputar
sehingga larutan lebih cepat homogen. Rakit alat yang akan digunakan dengan memasukkan selang, menghubungkan antara selang dengan pompa. Colokan pompa ke pompa. Pompa sudah dicolokkan. Air dingin dipompa ke kondensor, tujuannya supaya uapnya itu tidak teruapkan, maksudnya tidak keluar. Di bawah itu terdapat panas, panasnya akan naik ke atas dan akan masukkan uap. Sementara dari atas itu akan masuk air, dan air dingin tadi akan masuk ke kondensor dari atas ke bawah. Jadi saat panas bertemu dengan dingin, panas uap yang tadinya mau keluar mau naik ke atas akan turun ke bawah lagi. Jadi uapnya itu tidak teruapkan. Selain itu tadi ada juga fungsi lainnya, yaitu agar suhunya itu bisa terkendali di 70 derajat Celcius, supaya suhunya itu tidak melebihi 70 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air. Tujuannya untuk mengukur suhu dari larutan urea dan formaldehid tadi, untuk mengukur suhunya apakah sudah sesuai atau belum. Suhu yang diharapkan adalah 70 derajat Celcius. Nanti masukkan dulu termometernya. Itu adalah pengontrol suhunya. Jadi ketika suhunya sudah lebih dari yang diharapkan, alat itu dimatikan supaya dia tidak semakin bertambah suhunya. Mengontrol suhu. Selain untuk mengatur suhu, alat ini juga bisa mengatur kecepatan dari setir yang ada di dalam elemennya. Itu di dalam elemennya terdapat termometer untuk mengukur suhu. Saat suhu larutan di dalam elemen sudah mencapai 70 derajat Celcius, maka nanti katalisnya atau larutan NaOH-nya ditambahkan. Ukur katalisnya. Baik, sekarang kita akan mengambil NaOH sebanyak 2 ml. 2 ml. Udah 80. Ini merupakan larutan NaOH yang akan digunakan untuk katalisnya. Katalis ini akan dimasukkan ke dalam elemennya. Fungsinya untuk mempercepat terjadinya reaksi. 70 derajat, jadi masukkan katalis. Menggunakan pipet tetes supaya tidak tumpah. Panas. Selanjutnya tunggu proses ini selama kurang lebih setengah jam. Tujuannya untuk mengentalkan larutan yang ada di dalam elemen. Kondensornya diangkat supaya uapnya ada yang keluar karena suhunya sudah melebihi 70 derajat, yaitu sudah mencapai 80.
jadi diangkat supaya suhunya ini merupakan langkah untuk mengukur pH-nya. Gitu kan. Ayo Res. Ini kita ukur pH-nya. Lebih mirip sama ini ya? Iya. 7. 7. Iya, bener. Ya 7. Iya, 7. Oke. Jadi pH yang dihasilkan adalah 7. Iya. Karena pH-nya masih 7, jadi katalisnya itu karena tadi pH yang didapatkan adalah 7, jadi katalisnya itu ditambah 1 mili supaya pH-nya menjadi 8 dan sesuai dengan yang diharapkan. Enggak. Ini adalah penambahan NaOH 1 mili, tambahkan 1 mili NaOH. Untuk mendapatkan pH 8. Dikarenakan tadi baru pH-nya 7, maka ditambah NaOH untuk mendapatkan pH 8. Kita akan mengukur pH dari larutan yang direaksikan ini. Jangan taruh di atas. Ambil sampelnya menggunakan pipet. Ambil sampel menggunakan pipet tetes, lalu dilihat. Ini merupakan, sekarang kita ukur pH-nya ke pH universal. Ya, Tidak 9. Jadi didapat pH 9. Semakin panas ini dari mati, proses semakin selesai. Selesai. Buka angka ini prosedur. Dari sini dari ya klaim Ininya yang aman kalau ini lepas. ya, langkah selanjutnya kita akan mengukur densitas dari resin yang dihasilkan. Langkah pertama, timbang dulu pignometer kosong. Langkah selanjutnya, tuangkan resin yang dihasilkan ke dalam pignometer hingga pignometer tepat penuh. Ya, hampir penuh. Pignometer sudah penuh. Tutup hingga airnya meluap. Selanjutnya, timbang pignometer yang sudah berisi resin dan dapat hasilnya. Hitung nilai densitasnya dan ditemukan hasilnya 1,15. Ini adalah proses pengukuran viskositas dari resin yang dihasilkan. Resin urea formaldehid. Serap. Serap. Airnya sampai melewati batas. 1, 2, 3. Stop. Kemudian viskositasnya dihitung. Lakukan hal yang sama untuk mencari nilai viskositas Aquades. Langkah terakhir adalah mencari nilai viskositas Aquades dan resin urea formaldehid. Dan selanjutnya praktikum pun selesai. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan nantikan video praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.